menceritakan tentang fenomena yang ada. Secangkir kopi menemani, sampaikan kabar ke penjuru negeri. Bukan sekedar basa-basi, kita di sini mencari solusi. Susupo suara-suara positif, Susupo suara inspiratif, Susupo suara-suara positif, Susupo suara inspiratif. Duduk bersama, berbagi cerita, bertukar pikiran, menambah wawasan, bekali dirimu dengan informasi dan selalu teliti sebelum dikonsumsi. Susupo suara-suara positif, Susupo suara inspiratif, Susupo suara-suara positif, Susupo suara inspiratif. Selama kafe mau kau buka ini, tidak Pol PP datang apa tutup apa marah-marah. Makanya saya kosong malam, so jam-jam 9, baik, susah-susah sampai karyawan. Tutup. Apa sekarang ini lebih takut orang dari dengan Pol PP daripada polisi? Batilang. Apa Iya, orang jahat? masalah orang tidak memang, tapi gara-gara PPKM ini. Iya toh, orang itu saya bingung juga. Orang ini penegak perda, tapi kasar cara menyampaikan. Tapi belum ada jadi kafe-kafe begitu. Oh belum, nanti mungkin datang itu. Makanya saya harus datang. kan saya harus hati-hati memang. Iyalah. Kalau so jam 9 saya suruh, tutup. Bila perlu pakai tirai, jangan sampai kelihatan orang di dalam. Begitu. Kayak puasa ya ditutup tirai bapak. Kalau puasa ditutup tirai, kalau orang makan dalam. Iya, so itu makanya. Tapi itu alhamdulillah. Mudah-mudahan ini PPKM selesai ini, kasihan sampai karena memang batasan waktu. Terus kalau orang salah juga melangkah, orang dihantam. Digusur. Oh, tidak digusur. Tapi ini bos, apa? Susu apa kau? Susu juga kau punya nabunya. Kan supaya saya menangkap informasi yang positif. Begitu, supaya jadi saya mendengarkan apa begitu. Saya bos susu juga dan bos, siapa tahu saya pintar juga kan bos. Masa saya jadi pelayannya bos terus tidak naik-naik gaji. Ngaso kasbon kemarin. Kasbonku kayaknya belum bos. Boleh kayaknya bos. Jangan banyak pantau ya. Oh iya bos. Tahu sampai kalkulator ini jalan. Jadi orang ini ada berbicara masalah. Ngana kalau so jam-jam 9 malam, ngana so kasih tahu memang teman-teman itu manfaatlan. Tutup memang pintu apa mau datang Satpol PP nanti mau kemarin. Ditutup kafe kalau dapat Satpol. Mau ditutup? Tidak ditutup, cuma orang hati-hati. Apa ada instruksi dari wali kota? Bukan cuma dari wali kota itu, dari presiden. Ada DP DP surat. Bukan terus. Satpol datang, dia pukul kau. Jangan juga dipukul. Kau lihat saya nonton berita lalu. Ada yang di berita, saya Satpol. Terus, Di mana? Saya Robocop. Jadi kita drop dong. Tapi ada yang bilang saya bencong. Aduh, Ada. bencong. Bencong, rugi kambing dipotong bos kalau dia mah bencong. Tapi tapi yang di luar itu, luar tidak di Palu. Kenapa saya dengan Satpol ini agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana penampilan gue ini? Ganti ngana ini. Farid. Farid. Sini dulu, cepat orang ada. Dulu. Toki dulu. Oke, anggota-anggota semua sehat-sehat.
Tentara sekali mantan caleg. Mantan caleg Bapak ini. 2024 Iya, tenang, saya jadi wali kota. Farid, Farid, ini acara susupo bukan sulteng hari ini. Kenapa? Teh lolos dia. Begini, saya ini presenter yang paling ganteng. Hah? Tapi ngana tia lolos kemarin. Mungkin mereka itu kurang beruntung. Oh, Saya kurang beruntung. Oh. Kan begitu. Farid. Pak Ketsa. Terima kasih. Farid, Iya. tadi saya baca cerita Dengjo. Nah. Kau punya kafe ini tidak pernah didatangi Satpol. Oh, karena saya sudah hubungi. Saya bilang ada teman gitu. Oh, berarti ada orang dalam. Oh, orang. Berarti Satpol ini harus pakai orang dalam dong, supaya tidak digerbek Tidak, punya. tidak begitu, Bung. Kau seperti bicara tadi. Penegakan hukum itu tidak pandang bulu. Bulu ini tidak paham. Jangan bicara bulu dong. Tidak, saya maksud kan ada itu surat berita kemarin Ya. yang dari keluaran dari wali kota punya apa namanya itu keputusan itu. Tidak boleh lewat sampai jam 9 malam. Siapa yang turun? Pol PP, Apa kepanggil Pol PP? polisi Pamong Ya, apa? Apa? Pamong Praja. Pamong Praja. Ya. Jadi saya berpikir, lebih ada fungsinya polisi tidur. Waduh. Jangan dulu. Sebentar. Polisi tidur itu yang di jalan. Polisi tidur, tantu-tantu dia tidur di situ, berhenti. Oh, ada polisi tidur berhenti. Satpol PP ini datang tidak pakai anunya. Ini- Kuprak pangpung bretak. Adakah? Ini kami Saya ini kan selalu nonton berita. Ini berita yang selalu saya anu. Oh begitu. Berita terus yang menyampaikan ke saya. Tapi tunggu dulu. Itu kan persepsinya Kominyu. Iyalah. Sekarang ini kita ini melihat dari sisi yang berbeda ketika kita melihat Satpol. Mereka ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk menegakkan aturan-aturan yang ada di daerah. Seperti itu, Bung. Jadi jangan Kominyu samakan ya. Polisi Iya, sendiri jelas Farid, saya berbeda, Pak. paham. Kenapa kamu ada baku bantai dan Tidak sampai bisa, kafe di sini? Pak. Orang Ini di sini bang ngopi. Oh betul juga. Betul, ngopi saya dulu. Makanya sampai sekarang saya ikuti itu surat. Saya tidak berani kalau sudah lewat jam 9 malam karena PPKM. Kalau saya lewat mau ditindak sampai kafe, saya siapa yang bertanggung jawab? Satpol PP dong, doreng Pak Gusur, Pak. Tapi alhamdulillah saya bermohon jangan sampai ada sampai kafe begitu kasihan. Biar saya di luar sana. Karena setahu saya ini Satpol PP ini penegak perda. Ya. Berarti peraturan daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Begitu ya? Ya, tapi begini, di sini kan sebenarnya ada hal yang sangat prinsip tentunya ya. Ketika ada instruksi dari presiden. Mi, kenapa nak Ada boleh? satpol. Mau diusir barangkali kita, mau ditutup Satu tempat bilang, kita. Satpol. Bagaimana ini Pak? Oh, Bos, asal bos, bos. Tenang. Satpol, masih mako. Ada satpol. Saya. Tenang meja Pak, tenang meja Pak. Tenang. Tenang meja Pak, tenang meja. Tenang. Cepat kursi, banting. Kasih tahu Fadlan cepat tutup pintu. Fadlan, Halo. buka kasih lebar pintu Fadlan. Kau rasa Ada itu? satpol. Stop. Ayo, Pak. Jadi tadi kita ini habis sama-sama datang dari pelantikan kepala dinas di Zimbabwe Selatan. Iya, gitu. Jadi Luar ya biasa. begitulah keadaan kami seperti itu. Jadi terima kasih sudah memenuhi undangan kami, Pak. Ada. Oh, ini bosnya Satpol. Oh iya. Jadi Bapak berdua ini, yang satu dari akademisi, Pak Dokter, Pak Muzakir Tawil ya Pak. Nah, kemudian ada Pak Sarmin Basir. Nah, beliau ini merupakan kepala seksi di Satpol PP Provinsi. Oh, Tidak betul Sudah dia ini. fix. Mana? Eh. Aduh, jangan digosor sapunya kafe kasihan ya oh, Allah. gusur Pak. Aduh, melanggar trompe perda omset ini. ini turun. Mana tiap bayang ngana ini? Tidak pas kongkol ngana. Tidak dong, tidak. Aduh, jangan. Pak jangan ditutup sampai kafe. Om, Tutup Pak. Aman. Yang penting tidak menyalahi aturan, begitu kan? Aturan dari mana? Sebentar, jangan dulu. pakai anu tolong. Cepat. Prokes. Prokes. Ya, jelas kita pakai prokes. Mimi. Ini yang penting. Cepat. Layani ada. Kafenya Semua kami ditutup. ini Pak tetap mau melakukan prokes, protokol Ya, kesehatan. betul. Ya. Alhamdulillah toran di sini bukan coba protes tapi Oh prokes. iya, Mike kami. Itu prokes, protokol kesehatan. Iya. Yang tadi itu Apa? protokol wali kota. Iya. Tunggu dulu. Ngomong-ngomong
ngomong-ngomong, kenapa dikasih biar saya ini babu mulut ada minum? Oh, Tun, iya, tun dulu. saya tanya. Iya, layani dulu. Oh, iya. Pak mau minum apa? Ada sampai pelayan ini. Pokoknya pelayan ini Tapi satu Pak, kali bapak saya pesan. pelayan Pak. Oh, Bapak mau pesan apa Pak? Kasih yang banyak-banyak kemarin air kopi susu apa semua kasih Oh, banyak. aduh. Semua menunya kita ada Pak. hei, Mana? kasih enak Oh, memang. lihat dulu kasih kemarin itu. Mana Iya. menunya? Mana menunya Bos? Mana menunya tadi Bos? Oh, ketinggalan. jangan. Pelan, menu, Saya menu, tidak mau- cepat, jangan, nanti saya menu. tidak boleh saya minum saya bayar sendiri nanti. Oh, iya. Luar biasa. Bapak mau minum Biasa apa ini Bapak? bapak ini. Kopi susu? Kopi Teh susu. susu? Kopi susu. Bapak? Oke, kopi siap susu. Pak. Mana? Bapak. Saya kopi susu yang tadi itu. Oh, sisanya. Iya, kan sudah cepat. Bapak, oh masih ada. Oke, terima kasih Pak. Mohon Oh, ditunggu iya. pesanannya ya Tapi Pak ya. bukan di ini kan bukan gratifikasi nanti saya nih. Oh, bukan. Tidak, Bukan, tidak. tidak Pak, tidak Pak. Tidak. Aman Pokoknya Pak, di aman. sini aman. Aman Pak. Aman di sini. Pak. Bebas COVID-19. Mohon Bebas maaf, Pak. gratifikasi di sini Pak. Di Aman. sini Apa? grafik, Grafik, bukan gravitasi Bu. gravitasi bumi. Oke. Tadi saya sudah lihat Iya. terkait dengan saya mau sebut arogansi daripada Satpol PP. Iya. Itu kami akui itu banyak memang kejadian. Saya kira kami juga ikuti perkembangan Iya. Tapi tiada di sini. daerah lain. Oh, kalau di sini tidak ada Pak. Tiada di Aman. sini. Kami ikuti. Terlalu Belum mau disiarkan ditutup dong. sampai kafe. Mungkin belum Hati-hati. disiarkan. Jangan salah bicara ngana. Kalau disiarkan mungkin dapat tahu. Tapi Pak. Dari apa yang kita lihat selama ini, sesungguhnya jauh dari apa yang diamankan oleh Undang-undang. peraturan-peraturan terkait dengan Polisi Pamung Praja itu dalam rangka penegakan perda. Itu. Kami di sana sudah punya SOP yang jelas Ya. terkait penegakan perda itu. Kemudian juga kami dipayungi oleh diaturkan masalah HAM. Itu kami harus taat itu Asasi. masalah HAM itu. Terutama terkait ketika melakukan penegakan perda di daerah, di masyarakat maupun dalam hal penertiban itu ada HAM kami di situ. Jadi tidak bisa kami keluar dari situ Pak. Kalau apa yang tadi diperagakan itu, saya kira itu tidak seperti itu. Itu hanya oknum-oknum yang tidak memahami Iya. itu. Apa saya bilang tadi? Pimpinan itu kami punya atasan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota itu sebelum turun itu ada diberikan pengarahan agar tidak terjadi arogansi. Tetapi kenyataannya di lapangan kadang-kadang kita temui itu. Iya Pak. Ya. Nah itu. Pak. Jadi oleh sebab itu pada kesempatan ini saya selaku anggota Pol PP Satpol PP menyampaikan permohonan maaf jika itu terjadi itu di luar perintah atasan tidak. Ya. Di dalam penegakan perda terutama terkait dengan yang sekarang ini COVID Perda nomor 9 tahun 2001 tentang 2020. perubahan Perda nomor 1 tahun 2013 tentang kesehatan. Ya. Itu kami di dalam pasal perubahan itu kami di Perda perubahan ini kami Satpol PP itu diberikan mandat atau diberikan kewenangan untuk menegakkan Perda itu. Namun sampai saat ini kami belum bisa terapkan sanksi-sanksi yang diberikan, yang diatur di situ. Karena kami masih dalam tahap sosialisasi, Pak. Iya. Tahap sosialisasi. Selama kami sosialisasi dari bulan Januari tentang 2001, itu kami hanya banyak memberikan ini yang terkait dengan di Pol PP Iya. provinsi, tugas Iya, iya. provinsi. Kami hanya banyak memberikan tindakan-tindakan atau tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan teguran tindakan yang bersifat sosial. Oh iya. Iya. Itu. Kami belum masuk pada tindakan tindakan berat. Iya, yang tadi Bang Belum angka seperti apa, Bang? menuntut, Tidak ada. diberikan
denda itu Iya, belum, iya. karena ini masih dalam tahap sosialisasi. Tapi alhamdulillah di kafe Iya. ku belum. Oh, iya. Alhamdulillah. Untung so datang ini Pak Pol Itu PP Pak, kemarin. itu saya pergi pasar tuh. Iya. Oh, kenapa Satpol PP diimpresin? Apa dong, mbak jual? Ya mungkin. Ya mungkin mbak jual. Tidak, Satpol dorong. PP mbak jual Richard, tak mungkin. Ya. Jadi saya lihat, bagus tuh orang di anu itu Pak. Yang Bajaga penjual dorang itu, bajaga. Bajaga mungkin. Kotoran di Pantai Timur ada juga. Biasa satu. Iya, tidak juga bajaga. Ada bajaga, tidak. Yang bajaga itu setauku satpam. Kalau itu di Bukan satpol. kalau di anu, kalau kayak di kampung-kampung biasanya kan ada papancuri, Ya. ada mancuri rica. Tidak, maksudku begini Pak. dorang yang ada mengamankan. perda dari atasan atau pemerintah tentang pasar-pasar itu Pak. Sampai Pol PP turun Ya. apa Mbak, Nah. kasih bersih dorong teh, bersih. Pengawasan. Maksudnya begini. Mungkin lebih jelasnya itu mungkin dilihat dari sisi akademik dulu dong. Ah, Karena iya. hal-hal yang seperti ini ketika kita turun di lapangan kadang itu tidak sesuai dengan cara pikirnya kita. Mungkin dari penerapan yang dilakukan oleh Satpol PP mungkin secara SOP seperti begini, tapi begitu turun, waduh, kadang itu agak ini Dia seperti apa? putar bukan Ada TOS tadi lagi. ada juga yang seperti bilang, kenapa biasanya begitu? Bukan alhamdulillah di kafe ku ada begitu. Karena di sini taat aturan semua. Mungkin ada yang kabak, apa? Kabaga. Ya itu. Kalau di sana memang, Bos, kepala bagian, di Tidak sini semua, memang tidak semua memang Satpol PP begitu bos, tidak semua dengan bertindak arogansi. Iya. Buktinya bapak ini, Iya. murah senyum, manis sekali bapak hari ini. Tepuk tangan dulu. Sepertinya kopi bapak harus dikurangi sedikit gulanya nanti ya. Bapak sudah terlalu manis hari ini. kopi, Oh iya, kopi. Fadlan. Aduh, kopi. Fadlan. Jadi sekalian Mbak tunggu itu, mungkin Pak Fadlan. Dokter bagaimana penjelasan secara akademik Ya, melihat Fadlan, fenomena ya. seperti ini? Menurut saya peran Satpol PP dalam penegakan perda ini sangat penting sekali ya. Nah, peran ini memang sering mempunyai persepsi yang berbeda ketika peran ini memberi dimensi yang terlalu keras tadi ya. Nah, itu kita akui, Nah, sehingga menurut saya perlu ada sebuah strategi, atau sekarang pendekatan yang dikatakan pendekatan, nah yang lebih mementingkan kepada pendekatan humanis. Bahaya itu Pak. Pakai senyuman sebenarnya boleh tuh Pak. Iya. Boleh juga. Pakai senyuman. Jangan Kalau senyuman, kalau kita disenyum seperti Pak, pasti Pak Kepala Seksi Pak Sarmin. Basit ini, itu cara menyampaikan itu tidak garang. Iya. Tidak boleh buka terlalu ini, cukup senyuman. Ya, biarkan. Itu yang perlu kita lakukan. Jangan juga satpol kayak Kalau rambut ini- begitu. Kalau ini Apa kemudian jawabannya? menjadi Nggak terlalu banyak perilaku, nonton film. ya, perilaku dari Satpol PP, lalu masyarakat juga kita dekati dengan humanis, maka kejadian-kejadian seperti terjadi di daerah lain itu Ya. timbul konflik antara Satpol PP dengan masyarakat. masyarakat, Ya. itu tidak akan terjadi. Itu Ya. sebenarnya pendekatan. Betul Pak. Dan Kota Ah, Palu, itu. Kota Palu khususnya atau secara keseluruhan di Sulawesi Tengah kita punya budaya yang sangat ini seperti yang Kubio lakukan tadi ini. Iya, Oh, iya, jadi begitu. Ya. Berarti itu masalah perut juga. Iya kan? Masalah ekonomi tadi. Iya, masalah ekonomi. Saya masih banyak pertanyaan jangan banyak bertanya anak. masih Pak banyak protes terus dari pertanyaan tadi. ini. Begini. Memang kalau yang bikin kacau itu kalau orang lapar. Iya. Kalau orang tidak minum, berarti Pak minum dulu, makan dulu. Jangan Iya. sampai kalau garang, Betul. siapa yang bertanggung jawab? Minum dulu Pak. Ayo, Berarti kita waktunya kita ngopi. ngopi.
dengan logikamu lagi. Kau pikir aku akan mencair dengan rayuanmu. Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja. Hatiku ini bisa remuk dan hancur. Dari mana kamu dua ini? Ada bagosip satpol di sana. Oh, Soalnya kalau bagosip sini denger nanti. oh begini. Nah, jadi ini sebenarnya saya ini penasaran. Ada rasa penasaran saya ketika melihat. Mungkin cuma kau penasaran. Iya. Saya panas ini. Oh gitu. Itu AC, mana AC? Tidak ada, belum. Nanti kamu lain kali beli AC supaya enak kita ini. Mati lihat ini. Oh kipas angin ya, siap. Kipas angin. Nah, jangan bicara ngana so pakai putih. Iya, jadi ini kan Pintar ngana. kan saya sudah bilang tadi habis dari pelantikan. Jadi begini Pak, melihat kondisi sekarang ini, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, terkadang itu penerapan daripada perda itu terkadang itu agak buyar, maksudnya tidak begitu berjalan optimal. Kira-kira apa sih sebenarnya kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penerapan perda tadi? Baik, terima kasih. Sangat bagus apa yang dipertanyakan ini. Memang ini harus. Tentu ini kami dalam penegakan perda ini bukan cuma persoalan perda yang tentang COVID yang belum maksimal. Hampir semua perda, kalau kita lihat dari fungsi Pol PP itu sebenarnya semua perda itu harus dilaksanakan, ditegakkan. Yang menjadi permasalahan sampai belum kami laksanakan seperti apa yang ditanyakan tadi. Pertama itu ya tentu kami harus melakukan sosialisasi dulu. Belum bisa kita langsung terapkan apalagi memberikan sanksi administrasi itu denda, itu belum bisa Pak. Kita harus masih tahap sosialisasi. Perda kita ini kemarin dari Januari Pak, baru berapa itu butuh sosialisasi. Kemudian terkait perda kesehatan ini, itu juga aturan-aturan yang pelaksanaannya, terutama bagaimana tata cara pengenaan sanksi itu belum ada. Memang sebelumnya itu ada Pergub 32 Pak. 32 itu sudah mengatur yang tadi itu sanksi-sanksi. Itu kemudian di Kasatpol PP sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan teknisnya, bagaimana penerapannya. Tapi dengan begitu adanya waktu itu kita bisa juga seharusnya sudah ada kita terapkan, tetapi ada beberapa pertimbangan yang dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan bahwa itu belum bisa diterapkan itu sanksi administrasi karena harus ada dasarnya, itu adalah perda. Perda itu adalah keputusan yang harus dilaksanakan. Itu sampai saat itu kita tidak menerapkan itu sanksi administratif itu. Harus. Begitu keluar Perda nomor 1 ini, nomor 6 tahun 2001 ini tentang perda kesehatan ini, juga belum bisa kita langsung serta-merta. Jadi perlu sosialisasi Pak. Sosialisasi terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah, saya kira di ruangan ini saya lihat itu bagian itu terutama terkait penerapan protokol kesehatan itu saya lihat di semua undangan yang hadir di sini ini semuanya sudah menggunakan ada masker, tenang jadi Pak. saya kira itu yang Pokoknya saya sosialisasi terus. Saya punya warkop bebas dari penyalahgunaan Penyalahgunaan apa bos? Apa? tidak pakai facial sama masker. Pokoknya tenang, aman. Ya, Pak. Jangan digusur orang punya. Pak, mau jual meja nanti dikasih dia apa? Please, saya bertanya. Silakan. Silakan. Dan saya 4 kali saya bilang, Pak. Tidak dengar. Pak, Iya.
kan Bapak ini penegak perda. Ya, Good. good. Saya ini Pak dengar berita Satpol PP ini cuma di televisi. Ya, Belum ada saya lihat langsung. ya. Cuma lewat televisi. Ya. Ya saya bilang, arogan Satpol PP ini ternyata. Berarti di luar kota itu, Iya, tidak ada di maksudnya sini. kan sama tuh. Kecuali sana Pol Z, di sini Pol PP kan ini sama Pol PP semuanya. Berarti sama. Iya. Iya, beda-beda DP orang. Nah, macam yang di luar sana Pak, mereka itu kan tidak humanis cara menyampaikan ke masyarakat. Iya. Ada yang pedagang kaki lima diangkat gerobaknya. Kamu berjual gerobak. Masa maksudnya disampaikan, pedagang silakan berjual di tempat sana. Tidak usah diangkat gerobaknya. Ah, Dibawa gerobaknya dibawa kemana? Eh. Pol PP bawa kemana? Tapi dengar. Tunggu, belum selesai, maaf ya. ini betul. Ada tidak teguran apabila di bawahnya Bapak tidak sesuai dengan SOP cara menyampaikan ke masyarakat? Ada sanksi tidak? Bukan cuma sanksi ke masyarakat, ke bawahannya Bapak cara Kalau ada yang iya, salah ya, memang sudah main angkat kursi. Saya sapol, saya robohot juga. padahal belum ada perintah. Belum ada. Oh, Iya, itu maksudnya Pak. begitu. Ada Berarti- tidak teguran untuk ke bawahannya Bapak? Iya, keanggotaan cara, Bapak. keanggotaan, Sanksi. cara sanksi. Ya, silakan Pak. Baik, saya kira kami di Satpol PP itu sudah saya sampaikan tadi, ketika orang bertindak di luar SOP, SOP. Ya. apalagi sampai berakibat fatal, Ya. itu sudah pasti ada sanksinya. Ya, Itu. itu Kemarin dengar. seperti contoh Ya. kasus, saya kira tidak usah saya Iya, iya, iya. beberapa Yang di daerah mana ketika kemarin itu? melakukan Ah. tindakan Iya, siap. seperti itu dengan serta merta langsung Ditindaki. bukan lagi ditindaki. Kalau yang sudah fatal itu Iya, iya, langsung biasanya itu langsung Langsung dikeluarkan. di penjara Apalagi kemarin itu penjara. sebenarnya mau masuk Polisi Pamung Praja itu harus dididik Pak, yang akan dididik terkait dengan Tugas dan fungsinya. bagaimana bertindak di lapangan, aturan-aturan yang itu yang harus di mereka. Tapi ini tidak Pak, hanya direkrut begitu saja membantu. Maka ketika mereka turun di lapangan ya sudah seperti ini. Kalau menurut saya kan, kalau tadi Bapak sampaikan bahwa polisi Pamung Praja ini kan harus menempuh pendidikan juga kan? Iya. Nah, harus menempuh pendidikan. Nah, paling tidak ini harus disauti kepala-kepala daerah dong, bahwa yang honor-honor ini atau yang kontrak-kontrak ini harus dilakukan pelatihan. Harus dilakukan sehingga mereka ini bisa melakukan kerja-kerja yang sesuai dengan SOP tadi, standar operasional Supaya prosedur dia tadi. jadi PNS. Ya bisa jadi. Bukan NSP. Sekarang PNS, pegawai apa DP kepanjang? PNS, orang ASN ini. sekarang ASN. ASN. Nah. Kalau dulu PNS Iya, yang oke. saya tahu, pegawai negeri sipil. Ada sekarang ini kayak NSP, Apa itu? nyari seperti pegawai. Oh begitu. Mudah-mudahan tidak seperti begitu. Kalau macam akademisi itu Pak, Ya. pendidikannya Pol PP ini dia harus kayak tentara Iya, atau iya, kayak iya. polisi, Iya, iya, cara pendidikannya ini atau berbeda Pak? Ya, ya, ya. Oh iya, Om akademisi. Iya, ya. Nah, yang pertama, suatu perda atau peraturan daerah itu selalu diawali oleh ada masalah ya, ada hal yang ingin ditangani di suatu masyarakat. Nah, oleh karena itu untuk menghilangkan ya istilahnya kesenjangan atau beda persepsi antara masyarakat dengan Satpol PP atau pemerintah, maka suatu perda itu harus diawali dengan kajian, ya, kajian masalah yang memang harus kita jadikan sebagai suatu masalah yang harus ditangani melalui perda. Nah, apabila kajian ini sejak awal itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, ini bisa berakibat gap yang terjadi tadi itu. Salah satunya ya, menganalisis yang kata itu analisis masalahnya itu harus ketemu dengan konteks penyelesaiannya nanti. Nah, oleh karena itu maka suatu perda memang harus bisa ketika diterapkan itu bisa menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, pada saat penerapan. Nah, pada saat penerapan untuk membuat masyarakat tertib. Nah, tentu saja dipilih pendekatan yang betul-betul yang tadi saya katakan humanis. Ya. Nah, humanis ini juga sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat. Ya, kondisi masyarakat kita tentu saja berbeda-beda. Masyarakat kita ini kan ada yang
ada klasifikasi. Oke. Di tengah masyarakat yang golongan menengah tentu berbeda, yang di golongan di bawah juga tentu berbeda. Nah, oleh karena itu maka tadi yang disampaikan. Nah, bagaimana profil Satpol PP ketika menghadapi ini? Ya sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman di dalam memahami kondisi sosial suatu masyarakat. Nah, itu masyarakat kita ini kan kadangkala dia tidak melihat masalahnya, tapi dia selalu ingin melihat yang datang itu siapa, caranya bagaimana. Nah, itu yang dia langsung membuat persepsi sendiri. Wah, ini kasar. Ini apa? Padahal salah satunya yaitu tadi seperti Pak Satpol PP ini atau OPD ini ada uniform ya, ada seragam. Iya. Nah, kadang-kala juga seragam itu mempengaruhi persepsi masyarakat ketika yang datang itu dengan seragam yang mungkin agak sedikit menakutkan atau apa. Itu juga, Tapi itu juga oknum penting. oknum itu Pak. Ini juga penting Yang itu begitu itu. dilihat. Nah, makanya pendekatan humanis adalah salah satunya dari uniform itu juga. Oh iya. Nah, kalau memang tidak penting harus memperlihatkan identitas, maka tidak perlu seperti itu. Cukup kita mendekati secara persuasif. Oke. Nah, seperti itu yang sering kalau saya melihat ya, sering terjadi gap seperti itu. Nah, oleh karena itu maka perda yang baik, yang jelas, lalu kemudian dipahami oleh masyarakat, cara menerapkannya juga itu sesuai dengan kondisi sosial kita, budaya kita, maka itu. Nah, kecenderungan masyarakat kita itu tidak terlalu memperhatikan secara tertulis, tetapi lebih melihat kepada gestur, kepada gerak-gerik. Nah, Iya, itu sekali, Pak. tadi. Macam perda Itu ini kan, tadi itu. perda ini dibuat pemerintahnya kan untuk masyarakat, Pak ya. Iya. Perda dibuat untuk masyarakat. Ya. Terus? Daerah, Supaya aturan masyarakat daerah. itu asik, senang, gembira, Ya. ini perda muncul. Tapi yang tertibkan perda, bagaimana yang kekerasan ini? Jadi masyarakat jadi tegang tuh. Berarti Iya. Seperti itu. Tapi kalau melakukan pendekatan secara persuasif, saya rasa itu sudah dilakukan oleh Satpol PP. Namun ini kadang tidak bisa juga disalahkan Satpol PP-nya dong. Harus kita lihat juga bagaimana masyarakat ini begitu. kabak. Netur susah bikin. Kabak tadi itu. Kabaga. Kabaga, Ya. apa? Gejala sosial yang timbul di masyarakat itu yang kemudian mempengaruhi perda juga kira-kira begitu, Pak. Iya, betul Nah, itu. ini betul. kan menjadi satu kesinambungan di mana pemerintah kita itu melihat hal yang sangat krusial di akar rumput dalam artian ya kan harus Pinter begitu. kan? Oh memang. Mantan Kan saya pakai caleg. baju putih apa? 2024 ngana calon. Saya jadi Sudah. gubernur Zimbabwe Tenggara. Noni ganti deh, dia jadi Nah, oleh sultan karena itu, berita hari ini. begini, sosialisasi itu jangan hanya diambil secara sepenuhnya oleh instansi oleh pemerintah ya. Iya. Maka pergunakanlah komponen-komponen masyarakat. Nah, ini. Betul. Para alim ulama kita, ulama atau pendeta atau siapa Para saja yang memang tokoh-tokoh. dekat dengan masyarakat. Ya. Nah, lalu kemudian komunitas seniman seperti Anda ini itu lebih cepat didapat oleh masyarakat karena cara menyampaikan itu Ya. melalui Kayaknya, iya. humoris ya, melalui Kayaknya guyon. kita harus kerjasama dengan Lebih Pak cepat Basir itu. nanti. Iya. Lebih Kita cepat. sama kita. Sekarang medsos. Iya. Ya. Medsos itu juga sangat ini Digital. sekali. Betul. Model TikTok. Ya. Nah, lalu Iya. kemudian Bayangkan model Pol PP dialog. batik tuh. cepat. Pol PP batik tuh. Terutama di kalangan muda ya. Sudah tiada. Nah, lalu kemudian sahabat-sahabat anak-anak band. Iya, itu kan betul, cara betul. Iya. Halo, anak band. itu cepat sekali dan karena kita eranya era milenial, Nah. era elektronik. Oke. Apapun yang kita lakukan itu cepat didapat. Kayaknya Farid, kita ini harus Seperti kerjasama begini dengan Pol cepat PP itu. nih. Jadi ditahan dulu, Pak. Kerjasama. Ya, ditahan dulu. Tahan, Berarti- ayo, tahan dulu. Berarti begini. Apa? Berarti Ya. dari masyarakat harus mendengar juga Oke. himbauan. Nah, baru Pol PP juga harus humanis. Oke. Ngana terlalu banyak dengar berita hoax. Ya. Jadi ngana Iya. harus banyak ngopi. Saatnya kita Ngopi dulu. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif. Susupo,
kita sambut, hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyuman wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah, bukalah semangat 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 baru. Memang kamu kan tadi baku bantah, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kalau saya sebagai pedagang tidak boleh saya istilahnya bandel orang bilang. Ya. Kalau saya lihat penjelasan Pak Kepala Seksi ini, Ya. memang Satpol PP ini bukan begitu sebenarnya. Ya. Cuma oknum yang kontrak tadi itu. Tapi alhamdulillah Mungkin selama dia ini ada masalah di rumah dengan istrinya, dia dapat orang diangkatkan kursi. Oh, berarti memang Pak ya, semuanya itu berawal dari oknumnya. Kalau oknumnya Satpol PP salah satunya melakukan kesalahan, berarti yang tercipta, pemikiran tercipta di masyarakat bahwa semua Satpol PP itu seperti itu. kasar. Nah, saya kok pikiran iya. seperti Mimi bilang itu. itu saya bilang tadi itu Kan saya dong, please. Makanya jangan berpikir seperti itu, Bung. Kalau begitu, aduh, jatuh. Apa itu? Gara-gara siapa nih? Jadi Itu. tidak boleh seperti itu. Oknum. Mindset berpikir harus dikasih jelas. Tidak boleh. Begitu sembarangan. sudah mindsetku toh. Makanya harus saya berpikiran begitu supaya harus ketemu Pol PP langsungnya. Saya bertanya Ya. supaya jelas. Ya. Kalau saya dengar dari kamu kan tidak mungkin juga. saya kayak begini. Ya. Saya kan pedagang. Ya. Alhamdulillah saya berharap kepada penanganan seperti ini harus mana yang punya kafe? Oh iya, Pak, Pak. jam 9 so ditutup. Oh iya Pak, Iya. ini ada Maksudku, tadi instruksi. ada pertanyaan. Mana potong sampai bicara belum habis, kasihan ya Allah. Kapan saya mau bisa ini? Saya ini berdagang, mana cuma berpendapat. Saya ini berdagang. Ya, Kalau betul, tidak ada betul. orang datang, siapa beli kopi? Saya ini berpendapat supaya untuk kau juga, Jo. Makanya, Tidak bagus jadi sudah dan nganalah saja dulu. Supaya maksudnya ini, Pak, ada tidak perda dari pemerintah itu Ya. tentang penanganan kaki lima itu, Pak? Sampai ada diangkat dia punya jualan, kasihan Pak. Iya. Terus dibawa ke mobilnya Pol PP, itu dibawa kemana jualannya itu? Disita negara atau disita pemerintah? Iya. Ya barangkali Atau bisa dijelaskan. kenapa tidak? Kamu pindah, bawa jualannya kamu. Maksudnya begitu. Ambil jualannya kamu pindah jualan disediakan pemerintah di sini. Sudah dikasih tahu itu pasti. Iya, maksudnya kan macam dia bilang tadi kabahaga itu kan. Bos. Tidak usah baku bantah. Sebenarnya begini. Kalau memang dari bapak-bapak ini mau melakukan peraturan daerah, kita sebagai masyarakat harusnya bisa saling membantu dengan pemerintah juga. Betul. Supaya Ini bisa sepakat. terwujud. Sepakat. Betul. Naik gaji. Ini yang saya harapkan. Ini yang saya harapkan. Bagus. Wala. Silakan kau duduk kembali sini. Oh Ayo. iya, boleh Pak. Bagus. Di sini saya dipotong nanti gaji. Bagus. Waduh. Pokoknya dia besok saya suruh catat, naik gaji, naik Betul. 200. 200 saja, Bos. 200 juta. Dari 500 ngana naik 500. Dari Jual ini, Bos. Torang dengar dulu sana. Bagaimana? apa tadi pertanyaanmu? Itu. Saya Dia sudah lupa. Ini yang mau dibawa ke mana tadi itu? Iya. Apa mau dibawa ke rumah sakit? Iya, disita negara. disita negara jualannya, Pak, atau disita gubernur gitu. Tidak kan dibawa tuh. Kan Iya. bertanya toh. Tanya. Oke. Supaya Tapi jelas. jangan keras-keras. Ayo. Silakan, Pak. Ya, terkait dengan saya kira kalau tidak pikir dalam penegakan perda itu yang pasti itu sudah lumrah sebagai barang bukti. Iya, Itu iya. harus diangkat. Oh, Iya. di BAP Harus dulu, Dor. diangkat. Diangkat untuk dibuatkan berita acara sampai itu berkaitan sama dengan apa kita kalau dalam penindakan itu biasa tapi bagi kami di provinsi itu belum kan tapi ke depan nanti kalau ini memang sudah diterapkan itu perda memang sudah di situ ada
barang bukti misalnya KTP, biasanya Ya. Bapak Ya. melanggar protokol kesehatan. Oke. Itu nanti kami ambil ketika sudah mau dikenakan Ya. ada Ya. Pak. Apa, Sanksi Pak? administratif Ya. itu. Iya. Hanya denda tadi 250.000. Tapi dia bertahap dikasih tahu dulu. Ya, ada Satu SOP-nya, kali, dua Pak, ya? kali. Nah, jadi Berarti yang tadi so 4 kali, nambongo dia itu. Berarti Jangan ada dengar. SOP-nya, standar Iya, operasional ada. prosedurnya ada. Oh, memang harus disurati dulu, Pak. Iya. Jadi kami berikan dulu kalau Bapak umpamanya Iya, melanggar penjual. kami berikan surat lisan dulu Pak. Ya. Lisan. Habis Lisan. diberikan suratan. teguran tertulis. Ya. Jadi kalau sudah tahap itu sudah kemudian masuk lagi di tindakan Tindakan. sosial. Iya. Bapak barangkali disuruh menyapu. Oh. Iya, oke. Nah, itu biasa kan Bapak lihat berat- menyapu-nyapu itu tindakan Pak, sosial itu. berarti Ya. itu bentuk sosial juga disita barang jualannya. Ya, ini Karena saya- nakal banget saya tadi. nanti Iya. kasih ini. Itu barang bukti. Jadi ketika mempanyakan kita sudah jatuhi hukuman bukan hukuman, sanksi administratif Sanksi. itu Ya. denda 250. Ya. Oke. Nah, ketika Bapak belum melakukan menyelesaikan kewajiban itu sanksi Kewajiban. itu, maka itu kami minta KTP-nya untuk barang bukti. Iya, Nah, iya, nanti iya, Bapak sudah selesaikan itu ada dengan bukti setoran di bank atau di kas daerah, itu kami kembalikan. Oh. Nah, itu Pak. KTP-nya tadi itu, Pak. Itu begitu tuh. Berarti kalau sudah dia selesaikan sanksi itu, Oh, kayak berarti- saya melanggar dari jam 9, saya jual sampai jam 1. Wih, lama betul. Lama itu. Langsung didenda. Berapa didenda itu? Baru diminta KTP, Oh, disita KTP-nya, Pak. Bukan disita Pak, jadi kami tidak karena kalau istilah menyita itu penyitaan itu ada aturan mainnya itu. Iya. Itu, kan. Jadi kan Dipinjam. hanya jauh kan barangkali kurang lebih jaminan lah, Oh, jaminan. jaminan. Oh, kayak macam kopi. Saya pinjam dulu KTP. Pakai bar registrasi kartu. Penyitaan itu kewenangan penyidik, PPNS, pejabat penyidik PNS. Oh, Nah, itu. ada juga begitu, Pak ya? Iya ada Berarti- itu. Sebenarnya itu Satpol PPNS itu ada di dalam penegakan perda itu yang paling garda terdepan itu PPNS. Jadi Satpol PP itu membackup. Itu yang orang tidak tahu. Membackup. Apalagi orang pedagang begini harus tahu yang begitu. Berarti Pak, itu KTP diambil itu untuk jaminan. Jaminan saja. Supaya kalau orang bayar itu sanksi. Makanya saya kasih tahu memang saya punya. Kalau jam 9 waktu PPKM jangan memang orang lebih sampai jam 1. Mau apa? Jai langkung tidak mungkin. Itu. Tunggu, Pak. Tadi menarik itu. Iya. Berarti kalau penegakan perda itu diberlakukan juga terhadap ASN. Nah, jadi kan kalau tadi kan misalkan kalau ada ini dalam tanda kutip ya, kalau ada ASN yang nakal, kalau dia misalkan melakukan pungli, artinya di luar dari kerja-kerja yang seharusnya. Nah, ini ditindak juga sama Pol PP atau mungkin bisa Kalau ditahu Pol PP dia tindak tuh. Kira-kira Iya, itu kalau dia disanksi? sembunyi. ya tapi kalau tapi kalau ketahuan itu maksudnya sanksi yang seperti apa kira-kira? Bisa sampai Ya, ya. dipecat, Pak? Iya. Iyalah. Kalau tadi saya sudah sampaikan dalam hal ini anggota Satpol PP melakukan seperti pertanyaannya tadi itu, ya sudah pasti diberikan sanksi Pak. Dia Iyalah. tidak mesti bukan cuma Sanksi, Rit. perda ini diterapkan bukan cuma pada masyarakat, tetapi semua ASN. badan usaha, aparatur. Aparatur negara. Maka seperti Berat- contoh Pak, berarti besar iya, tanggung jawabnya Pol PP, Pak. Iya. ya. Besar tanggung jawabnya Pol PP. Jadi kalau kita berbicara tanggung jawab Pak, secara moral sebenarnya Pol PP ini kita menegakkan aturan terkait dengan kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Ya, orang lapar Pak, orang Iya. Itu. Jadi memang kita serba salah Pak, tapi apa boleh buat ketika menegakkan aturan, kita tidak boleh, itu prinsip. Ya. Prinsip itu jangan kita mengedepankan perasaan, tetapi kita mengedepankan Aturan. logika hukum. Oke, Kalau kita mengedepankan perasaan, memang susah karena seperti di pasar, penertiban pasar itu. Iya, itu. Bayangkan kasihan Pak Ina-Ina. Betul, Iya, Pak. iya. Kalau kita kedepankan perasaan itu tidak bisa Pak, karena kita pikir saya juga punya orang tua Pak. Iya. Kerjanya berjual di Betul, pasar apa. Tentu dari rumah sudah berpikir, oh kalau laku ini saya mau singgah belikan buku anakku apa. Iya. Tiba-tiba itu di ini. Kalau kita pikirkan sampai di situ. Tapi kita tetap menggunakan logika hukum.
Aturan, betul Pak. Cuma di dalam penegakannya aturan ini memang harus ada diatur bagaimana jangan sampai ada yang merugikan orang lain, merugikan itu. Nah, itu. Luar Jadi biasa. Pak, saya juga mau minta maaf ini Pak. Dulu kan saya pernah jadi pedagang kaki lima ini Pak. Ya. Saya sudah dikasih surat teguran, tapi saya masih lakukan lagi, saya berjualan di situ lagi Pak. Nah sekarang saya sudah dengar semua penjelasannya Bapak, akhirnya saya sudah terbuka pikiranku Pak. Sekarang saya mau buka kedai juga, saya mau jadi saingan bosku saya sekarang. Saya tidak mau lagi jadi karyawannya nih Pak. Bagaimana Saya ini? tidak mau lagi nih Pak. Baru siapa mau bantu saya di sini? Nanti ada Fadlan. Fadlan Gajiku betul. tidak naik-naik bos. Tenang. Berarti kemarin dia pedagang kaki lima dan ingin menjadi bos, Ingin menjadi mau naik kaki 6 begitu. Iya, kaki 6, kaki 10. Kau kayak multi level. Banyak Saya mau kakinya. jadi Berarti bisnis lawannya bosku. Oh iya. Bagus. Peningkatan. oh mau berkenalan, ngana mau tahu sampai asli ini? Iya. Oh Jangan hati-hati ngana. kasih hilang saya bos kayak bulan Begini. Supayo. Tenang, Bos. saya akan angkat ngana sebagai direktur. Catat-catat itu kopi keluar. Tenang. Direktur. Jadi begini, orang mau dengar ini pesan Dari Pak dari Dokter Pak Dokter. Ya. Baru Pak selaku Pak Sek, akademisi. ya. Akademisi. Sanksi itu menurut saya itu bahagian terakhir ya, bahagian terakhir dari suatu penerapan regulasi atau hukum. Nah, ketika semua pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu tidak mempunyai jalan keluar, lalu kemudian sanksi itu kita lakukan. Nah, kaitannya dengan Perda, terutama kepada Perda ketertiban, saya lebih cenderung sanksi itu belakangan. Nah, sanksi itu belakangan. Nah, oleh karena itu memang karena Perda ini memerlukan sebuah pendekatan yang tadi kita sepakati pendekatan humanis. Nah, itulah salah satu alternatif untuk sehingga tidak terjadi konflik di antara kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sepakat memang ya, dialog kita hari ini mengatakan bahwa Satpol PP itu menjadi suatu potret atau gambaran penerapan ketertiban di masyarakat. Nah, sering masyarakat mengatakan ketika tidak terjadi suatu ketertiban yang disalahkan adalah pemerintah atau OPD-nya. Nah, itu biasanya sering katakan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka memang ketika Perda itu mau diterapkan, ya tadi kita sepakati berbagai pendekatan itu sudah kita kaji dan kita punya potret yang mana yang harus kita tangani, misalnya seperti pasar. Nah, saya sering katakan ketika turun, nah aparat memang sudah punya gambaran. Begini kondisi pedagang kita, tingkat ekonominya seperti begini, pemahamannya tentang regulasi seperti ini. Nah, itulah modal bagi aparat untuk turun ke lapangan dengan berbagai macam pendekatan. Nah, oleh karena itu maka memang Satpol PP ini sering saya katakan strategi sekali. Nah, ketika mereka berhadapan dengan aturan, masyarakat kita tadi itu sering hanya melihat kepada gestur siapa yang datang. Nah, itu. Jadi memang kompleks, tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Solusinya ada solusinya. Nah, solusinya adalah tadi kepada pendekatan. Apalagi masyarakat kita ini kan, kalau katakan masyarakat humanis. Orang Indonesia itu lebih cenderung didekati melalui perasaan, daripada kepada penegakan. Itu potret, itu potret kita. Bapak, ya. Dari hati ke hati, itu tadi. Jadi hati-hati. Nah, seperti Kumio yang akan membuka warung kopi. Saya tidak mau hati-hati dan bosku ini. Maka intinya adalah pelayanan. Oke, siap. Ketawa, nongiri, ada band dan lain sebagainya itu Betul. supaya Ya, begini. mereka tepuk tangan. Begitu tadi potret kita. Oh ya, Seperti berarti itu. lengkap. Selama ini kita cuma melihat dari sisi luar. Berarti luar biasa ini. Sudah dijelaskan semua tadi. Berarti ada dia punya langkah-langkah dulu, kasih tahu lisan, gerakan. Betul. Tidak ada pukul-pukul. Pokoknya cuma humanis, human. Human. Tahu human? Humanis. Ya. Manusia manis. Ya, itu manusia manis. Nah, Pokoknya. selanjutnya kita mungkin pesan dari Satpol PP, dari pihak Satpol PP, yang diwakili oleh Pak Basir. Armin Basir. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kegiatan penertiban itu pada dasarnya tujuannya untuk
memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi semua masyarakat. Ya. Itu saya ambil contoh, kalau saya dengan beliau ini katakanlah sekarang kan musim COVID ini, Iya, COVID kita semua. Kalau saya tidak menggunakan ini, beliau menggunakan alat ini, saya tidak menggunakan protokol kesehatan, yang pasti beliau merasa terganggu rasa ketentramannya, rasa kenyamanannya. Nah, oleh sebab itu kita tegakkan itu supaya kita semua hadir di sini rasa nyaman, kita berbicara enak, apa tidak ada rasa, itu intinya di situ. Yang kedua terkait dengan tugas Satpol PP, mungkin selama ini bapak ibu melihatnya lebih banyak di pos-pos penjagaan di rumah, itu yang paling kita ini. Sesungguhnya tugas PP itu memang seperti ada disampaikan oleh Pak Dokter tadi, itu sangat strategi luas, penegakan perda, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban, kemudian menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Gitu. Ini tugas ini Pak, sudah beberapa kali undang-undang pemerintahan daerah itu berubah, tidak pernah hilang, itu terbawa terus Pak. Itu tugas kami. Kenapa itu karena itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 23, itu sudah jelas itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan permasalahan yang itu, selama ini kami tidak ada bertanya tadi, dari pertanyaan saya jawab, tadi sempat mempertanyakan kenapa kendalanya. Khusus untuk Satpol PP ini Pak di provinsi, di dalam melakukan penegakan perda ini kami masih terbatas dengan regulasi yang ada. Ya. Kita belum punya perda Trantibum Pak. Kemudian belum ada perda PPNS. Itu yang masalah kita sekarang Pak. Nah alhamdulillah perda PPNS ini dari Dewan sudah menginisiasi dan ini sementara sudah bergulir. Kemudian juga perda Trantibum yang merupakan prakarsa dari pemerintah yang dimotori oleh Satpol PP, itu juga sudah kami sampaikan Pak. Nah, itu nanti aturan sudah jelas semua di situ. Jadi ada 12 tertib yang diatur di situ, ditambah tertib lainnya yang sudah diatur di dalam perda seperti kesehatan tadi ini, itu masuk semua itu di situ. Kemudian kendala selain itu, karena tadi yang pertama perda itu walaupun aturan dari pusat itu regulasinya sudah jelas semua, tapi itu yang kendala kami Pak. Yang kedua juga masalah SDM, itu yang terutama. SDM. Dari semua jumlah Satpol PP di provinsi itu, pegawainya ada 196, yang baru yang lebih banyak pegawai honornya, pegawai kontrak. Kemudian yang dididik Satpol, yang dididik pendidikan dasar itu baru 76 orang Pak. Dengan luas wilayah yang begitu luas, wilayah Sulawesi Tengah begitu besar, kemudian perda kita yang begitu banyak itu yang harus ditegakkan, maka kami sangat terbatas, kendalanya di situ. Tapi kita tetap akan berupaya, saya kira pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Pak Rusdi Mastura akan menggenjot ini fungsi Pol PP ini sampai sesuai harapan yang didengar, harus di-PNS-kan semua dorang, biar dorang humanis. Kalau sudah bagus DP kantong, so enak itu Pak. Betul. Ini masalah. Jadi torang berterima kasih sudah kunjungannya Bapak. Dari yang saya tidak tahu jadi saya tahu. Iya, torang tahu. Torang so-so apa. Berarti yang arogan itu adalah oknum. Oknum. So-uzon sudah dengan Satpol PP dulu tuh. Kalau ada oknum begitu harus ditindak. Iya, oke. Kemudian masyarakat juga harus mengikuti aturan. Jadi stop hoax. Karena jangan terlalu banyak dengar berita-berita di luar. Berita di luar ini banyak hoax. Jangan ditelan mentah-mentah itu. Harus disaring dong. Timbang dulu, timbang. Lebih baik kita basuh supo. Ini suara-suara positif. Mudah-mudahan kalau ada yang tak salah mau terjemahkan, torang minta maaf Iya betul. Padahal sekali. ini memang torang mau kasih bagus ini. Supaya jelas semuanya. Jelas. Torang tahu jadi tahu, Pak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat semuanya. Oke, amin.
terdengar merdu suara, ceritakan tentang fenomena yang ada. Secangkir kopi menemani, sampaikan kabar ke penjuru negeri. Bukan sekedar basa-basi, kita di sini mencari solusi. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Duduk bersama, berbagi cerita, menukar pikiran, menambah wawasan, bekali dirimu dengan informasi dan selalu teliti sebelum dikonsumsi. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif.